warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala jami'in ni'ami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi khairil umami wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin kiram, para masyayikh, para sesepuh bin sepuh, para kiai, para bunyai, dan yang kami muliakan segenap tim dari konsultan ibadah dan bimbingan ibadah sektor 7, dan ini pun Bapak Afikur Rahman, Ibu Ibu Raja Yuni, dan juga pada Promkes KKHI Dr. Mekah itu Sri Pak Yudi, dan juga kepada seluruh TPI, TPHD, Ketua Kloter, Ketua Rombongan, Ketua Regu, Bapak Ibu jamaah haji rahimakumullah. Kula badhe ngaturaken segede kalau sampun ngaturaken Ibu Imam Kholi kaitanipun kalih Madinah. Menika ingkang pertama mungkin badhe ngaturaken ingkang masalah haji mabrur. Ingkang paken bilih Madinah Al-Munawwarah menika anggadhahi keistimewaan menawi Masjidil Haram. Istimewaannya sholat amal ibadah sunat digandakan sampai 100.000 kali. Ini kalau Masjid Madinah itu akan digandakan pahalanya sampai 500 kali. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa akan digandakan pahalanya sampai 100 kali. Sak dunya niku masjid yang punya keistimewaan hanya 3: Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Kenapa digandakan pahalanya, keistimewaannya? Karena sholat di Masjidil Haram itu ada Ka'bah Baitullah. Umpama Masjidil Haram tidak ada Ka'bah, mungkin nggak ada bedanya dengan Masjid Dongkelan atau Masjid Trosot. Benar-benar beda nih. Sing marai istimewa itu keranten ada Ka'bah Baitullah. Begitu pula Masjid Madinah digandakan sampai 500 kali lipat. Mengapa? Karena ada syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa di Masjidil Aqsa digandakan sampai 100 kali? Karena banyak syariatnya para nabi. Lah di Masjid Madinah menika juga ada tempat favorit, tempat mustajabah, dan berbondong-bondong orang berebut di tempat itu, yaitu antara dalemipun Kanjeng Nabi saha mihrab Masjid Madinah. Ingkang pun sebut Raudhah. Raudhah menika termasuk taman surga. Walaupun aturaken Pak Iwaluddin Naim pinten lebarnya hanya 10 kali 7. Yang mau masuk ratusan ribu. Mila diatur melalui aplikasi, sehingga kalau nggak punya nggak bisa masuk. Hanya perlu koordinasi laporan kali ketua-ketua rombongan pilih supaya bisa masuk di Raudhah yang menjadi tempat idola, tempat favorit, insya Allah dikabulkan, dan tempat mustajab. Jadi sak dunya itu masjid nilainya sama kecuali yang 3 itu. Kecuali yang 3. Jadi kalau masjid bentuknya modern, masjid bentuknya antik, masjid di Sunan Demak dengan masjid di Denmark sama nilainya, nggak ada bedanya.
Masjid di Sunan Kudus dengan masjid di Kerabat sama nilainya, nggak ada bedanya. Masjid di California dengan masjid di Kaliprogo, waduh, nggak ada bedanya. Semua masjid sak dunia sami, kecuali yang tiga ini kok. Ini kesempatan panjenengan emas untuk memanfaatkan sebaik-baiknya ziarah di Madinah Al-Munawwarah. Karena pun masalah haji mabrur. Bila kita sedaya sampun mireng kalimat kosakata mabrur niku pengen 50 buntet. Mabrur. Ning atase napa mabrur niku? Terus mabrur nika segot isim maf'ul, bentuknya isim maf'ul, yang artinya diberi kebaikan, kebajikan, diberi kebajikan. Terambil usai mustaq dari bentuk masdar, yaitu dari kata birun, saged dibaca birun, saged dibaca birin, marfu mansub majrur, maknanya sama. Yang membedakan itu kalau baknya dibaca bidah harokat. Contohnya burun, barun, dan birun, maknanya berbeda semuanya, padahal cuma bidah harokat. Kalau birun artinya adalah kebaikan, berbakti. Contohnya birrul walidaini, artinya berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau barun artinya adalah daratan, fil barri wal bahr. Kalau burun itu artinya adalah gantung. Nah, ini masih ketangan ke satos, jangan sampai salah baca. Berbeda harokat, berbeda makna. Sabrun artinya sabar, beda harokat tipis. Sibrun maknanya brotowali. Ini wonten hubungane as-sabru kasibri murrun fi madaqatihi lakin awaqibu ahla minal asali. As-sabru kasibri, sabar iku kaya brotowali, dirasakan pahit, murrun fi madaqatihi lakin awaqibu ahla minal asali, tetapi efeknya, akibatnya lebih manis daripada mati, karena akan menyembuhkan dari segala macam penyakit. Brotowali itu bahasa Indonesia itu apa? Broto kalih wali. Buah jadam bener sing matur ngeten niku. Buah jadam. Ini jadi antara mabrur, sibrun, sobar. Sobar ini kata mabrur, maksudnya pun paribasan gedang ngopakel, ngomong gampang lah ini angel. Sabar oh enak ngomong tok. Coba kowe nglakoni jenenge sabar. Mabrur ya kata seperti itu. Karena apa? Mabrur itu harus diupayakan, diusahakan baik sebelum berangkat haji, pada saat haji, dan pada saat pulangan haji. Itu harus bersambung terus menerus. Jadi mabrur itu bukan kok pemberian cuma-cuma. Permasalahan mabrur itu terus kemudian penduduk ujuk-ujuk nemu ketok, pokoknya langsung mabrur nih kaji. Tidak semudah itu. Karena mabrur itu adalah perjuangan terus menerus selama hayat dan ibadah. Mila pengintingaken bilih haji mabrur nika gampangane wekdal berangkat kalih konduripun meningkat kebaikannya. Nah, untuk meningkat kebaikannya itu untuk haji mabrur harus dipersiapkan baik pada waktu berangkat.
Yang pertama apa? Niat. Niatnya apa pada keberangkatan? Ini kok kedah libtiroi mardotillah, mencari keridhaan Allah. Itu yang pertama. Lillahi ta'ala. Sebab yang berangkat haji pun terbukti perni-perni wonten sing niate litijaro, untuk berdagang. Contohnya rokok 6 koper, sarokok sampurna mil niku 25.000. Teng mriki dijual sampai 100.000, badine 75.000. Lah nek 6 koper berarti jutaan nih. Berarti misinya sudah berubah, bukan lillah tapi ijarah. Teman-teman sing kalau iki penataraken Pak Lijam, gua petis mboten sak plastik, rong plastik, sak baskom. Akhirnya dagangan ini. Sak kaya nih, boleh untung kesempatan emas. Masya Allah, itu nilai tijarah. Nah yang kedua ada lagi orang berangkat haji. Yang ketiga nih, yaitu siasah, aspek politis. Kanten saat menikah sekedar malih kita mengalami musim pilpres, pilihan presiden, pilgub, pilihan gubernur, pilgub, pilihan bupati utai pilkadal, pilihan kepala daerah secara langsung. Wonten melih pilek, pilihan legis mati. Mugi panjenengan boten nampi pil pahit, tidak sesuai antara janji kampanye dan kenyataan pada waktu dia setelah menjabat. Nah, ini kok jadi kaji minggu politik untuk memancing konstituen supaya mendapatkan meraih suara banyak. Kita ini aku titel haji ini lebih mantep, nggih. Harus untuk meraih suara dengan cara berhaji, nulis biasa, atau melilja, ngupakat kedudukan. Jadi nek umpami pakai Taufik kok dipanggil Pak Taufik, ngomel mawon, Pak Haji Taufik, wah mesem, ya. Pak Haji ki lara rumaksamu, perlu ragat biaya nopo ndang sak penae dhewe. Mila menika ini haji ditata niatnya agar betul-betul bisa lillahi ta'ala. Niku nembe masalah niat. Yang kedua bekal sebelum keberangkatan itu betul-betul didapatkan dari barang halal, mboten ranten hasil dari nolong garong meleh korupsi. Itu baru kemudian nyambung untuk kemaburannya. Terus bekal haji itu tidak perlu barang sebanyak mungkin, sebab karena itu tahu tinggal barang oke teng mriki malah ketipu kapusan sakmernane. Yang terbaik adalah wa tazawwadu fa inna khaira zadid taqwa. Yang paling baik, yang benar itu berbekalah kamu semuanya dengan berbekal ketakwaan. Ini ku pada saat kita berangkat haji. Pada saat haji itu juga supaya menjaga kemakburan. Nanti mulai nomor 3 yaitu mengetahui, mengerti ilmune manasik haji. Itu penting. Masih niat, nomor 2 bekal, nomor 3 ngerti ilmune manasik haji. Nah, sebab apa? Sebab laku ibadah tanpa ilmu niku sia-sia. Laku kudu diilmoni, ilmu kudu dilakoni.
Ini ada simbiosis mutualisme. Jadi Mila harus mengetahui ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, kita karpe ibadah dino Senin, anggapannya sunat poso. Nah, ternyata setelah melakukan ibadah poso dino Senin, malah itu dosa kados wingi. Sebabnya apa? Dinten tasyrik. Nah, ini karena nggak tahu ilmunya. Mila ibadahnya kedah kertas ilmu. Begitu pula pada waktu berada di tanah suci, pada waktu berada di Armusna, kedah ngertosi mana yang rukun, mana yang wajib, dan mana yang sunat. Ini kedah ngertos. Yang ketiga tidak kalah pentingnya di saat kondur panjenengan sedaya niku insyaallah mugi-mugi betul haji mabrur. Cuma nggih haji mabrur niku kan al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Balasannya adalah surga. Cuma masalahnya kan bagaimana mengetahui haji seseorang itu bisa mabrur? Apakah dari udang-udang serbannya gede banget? Apa haji mabrur itu dari anggun jubahnya? Apa wah aku yakin kayak mabrur mau sarung? Belum tentu. Kita nggak mengetahui kemabruran seseorang itu. Cuma ada ciri-ciri fisik yang pun aturaken kanjeng Nabi nggih menika. Yang pertama adalah it'amut ta'am. Niku ciri-ciri haji mabrur. Jadi satu penuh haji, saged ketinggal hajine mabrur ora. Nah nek umpamane remen it'amut ta'am, it'amut ta'am itu memberi makanan, mempunyai kepedulian sosial, seneng wah-weh, seneng nyah-nyoh. Ana tanggane sing kelaparan disubsidi, dibantu, ora kuat bayar sekolah nggih digratisi. Iku nembe ciri-ciri haji mabrur. Lajeng ifsya'us salam, menebarkan kedamaian dari tibul kalam, ucapane ngendikane sae, boten emosional, boten remen memprovokasi, boten remen berita-berita hoak, boten menjadi pemfitnah. Niku diantara ciri-ciri haji mabrur. Nilo kemabruran niku dijaga dan diusahakan, diupayakan terus selama hayat digandung badan. Maksudnya harus haji selama urusane. Ngopo ndak jawab barang aku nemokah 100.000 ganjarane. Mboten ngoten. Tetap harus dijaga kemabrurannya selama hayat digandung. Mugi panjenengan sedaya saged nglampahi, saged istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.